Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritella Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini saya menyapa Bapak Ibu honorer setanah air Indonesia yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah di instansi pemerintah pusat maupun daerah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini ada satu hal penting yang perlu saya sharekan kepada Bapak Ibu. Terkait dengan satu informasi yang dimuat oleh media nasional Detik Edu dengan judul Bagaimana Nasib Honorer Jika Tak Lulus P3K 2024? Begini penjelasan Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terkait dengan pertanyaan tersebut. Ya, bagaimana nasib honorer jika tak lulus P3K 2024? Maka berdasarkan pertanyaan itu, Menpan RB menyampaikan penjelasan lugas terkait dengan hal tersebut. Nah, supaya lebih jelas Bapak Ibu, mari kita simak informasi berikut sampai selesai. Bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, jangan lupa support terus channel ini dengan cara like dan subscribe, share dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya, supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu tampil di layar Bapak Ibu. Langsung pada informasinya. Jakarta, masyarakat yang berminat mendaftar pegawai pemerintah dan perjanjian kerja atau P3K di tahun 2024 tahun ini, kini sudah bisa bernafas lega. Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PAN RB Abdullah Azwar Anas menyebut seleksi P3K 2024 mulai diproses pada September sampai dengan Oktober bulan ke depan ini. Tentu itu merupakan satu kabar gembira bagi seluruh honorer yang sedang menantikan jadwal resmi pendaftaran dan seleksi P3K di tahun 2024 tahun ini. Jadi kemarin kita sepakat beresin dulu yang fresh graduate sambil pendataannya dituntaskan. Insya Allah nanti September sampai Oktober ini yang P3K mulai diproses. Ujar Anas saat ditemui tim Detik Finance di gedung Danapala, Kementerian Keuangan Republik Indonesia pada Selasa 27 Agustus 2024 lalu, dikutip Senin 2 September 2024 baru-baru ini. Jadi formasi CSN tahun ini dialokasikan bagi 1.031.554 P3K dan 248.993 calon pegawai negeri sipil atau CPNS. Jadi yang 1.031.554 itu Bapak Ibu, itu juga untuk P3K ya. Sementara pelaksana tugas Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian PAN RB Abbas Bagia sempat menjelaskan pengadaan P3K 2024 ditujukan untuk pelamar prioritas, diantaranya ex tenaga honorer kategori 2 atau THK 2 sesuai database THK 2 di Badan Kepegawaian Negara atau BKN, non-ASN terdata di database BKN, dan non-ASN yang aktif bekerja di instansi pemerintah. Ya. Lantas, bagaimana jika pegawai honorer tidak lulus seleksi P3K di tahun 2024 tahun ini? Itu satu pertanyaan yang mesti kita ketahui Bapak Ibu ya. Bagaimana jika tidak lulus tes pada tahun 2024 tahun ini? Ikuti terus informasi berikut. Nah, terkait dengan bagaimana nasib honorer jika tak lulus P3K. Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB Abdullah Azwar Anas yang sebelumnya pernah menjelaskan bahwa seleksi P3K 2024 akan jadi fokus utama pemerintah untuk penataan pegawai non-ASN. Seperti diketahui bahwa pemerintah Presiden Joko Widodo menargetkan tak ada lagi tenaga honorer maksimal Desember 2024 tahun ini. Itu berarti setelah ini nantinya
tentunya telah ditargetkan bahwa semua honorer itu diangkat menjadi ASN. Seleksi P3K fokus utama pemerintah untuk melakukan penataan pegawai non-ASN di instansi pemerintah sehingga 100% formasi P3K akan dibuka untuk pegawai non-ASN di instansi pemerintah. Ini kata Anas dalam rapat kerja dengan Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada Rabu 13 Agustus 2024. 13 Maret Bapak Ibu ya. 13 Maret 2024 yang lalu. Menpan RB mengatakan bahwa tenaga honorer yang lulus P3K 2024 bakal diangkat menjadi P3K penuh waktu. Sementara yang tidak lulus seleksi akan disiapkan mekanisme untuk diangkat menjadi P3K per waktu atau per time. Walau sampai sekarang regulasi mengenai P3K per waktu itu belum jelas Bapak ya. Bagi pegawai non-ASN yang lulus seleksi diangkat menjadi P3K penuh waktu sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Bagi pegawai non-ASN yang telah mengikuti seleksi CSN 2024 namun belum lulus, untuk memenuhi lowongan formasi akan disiapkan mekanisme khusus dengan diangkat menjadi P3K per waktu. Terang Anas saat itu dikutip dari Detik Finance pada Senin 2 September 2024 baru-baru ini. Walaupun demikian, P3K per waktu dapat diangkat menjadi P3K penuh waktu apabila telah melewati tahap evaluasi kinerja dan syarat administrasi. Ketentuan seleksi dan pengangkatannya akan diatur lebih lanjut oleh Menteri Pan-RB. Nah, sesuai dengan informasi bahwa pendaftaran dan seleksi calon aparatur sipil negara dan status pegawai pemerintah dan perjanjian kerja atau P3K 2024 akan segera rilis pada September sampai Oktober ini, maka dihimbau kepada seluruh Bapak Ibu honorer supaya bersiap-siap dari sekarang untuk mempersiapkan berbagai hal yang ada hubungannya dengan pendaftaran dan seleksi P3K di tahun 2024 tahun ini. Misalnya, dokumen administrasi saat mendaftar, tentu itu juga adalah satu hal yang sangat menentukan keberhasilan Bapak Ibu dalam mengikuti tes nantinya. Kemudian, segala dokumen dan administrasi jangan diabaikan Bapak Ibu, karena itu langkah awal bagi Bapak Ibu untuk meraih kesuksesan dalam seleksi P3K tahun 2024 tahun ini. Karena apabila gugur pada seleksi administrasi, maka tidak akan mengikuti tes berikutnya. Demikian informasinya, semoga informasi bermanfaat. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.